Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, Miss mau mengecek kerapihan kalian. Silakan dicek. Barangkali belum ada yang rapi, silakan dirapikan dulu mejanya sama buku pembelajarannya siapkan. Ya, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Untuk dirijennya, Miss minta tolong sama Kak Azmi. Ya, silakan Kak Azmi. Ya. Kita mulai di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Kak Azmi, silahkan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran ya Kak. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Miss akan tunjuk untuk memimpin doanya Kakak Dava. Miss Kakak. Let's open our Tangled by reciting Basmala and pray together. Terima kasih Kakak Dava. Baik, untuk selanjutnya silakan dibuka buku pelajarannya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara tubuh mendapatkan nutrisi dari makanan. Apa saja? Makanan yang kalian makan setiap hari itu akan kalian dapatkan dari berbagai macam tumbuhan. Berbagai macam tumbuhan itu memiliki banyak protein serta vitamin dan mineral ya Kak. Protein yang kita dapatkan dari apa saja? Dari telur, kemudian daging, ikan, kemudian apa lagi? Susu, kemudian
Apalagi protein yang kita dapatkan dari roti, ya bisa. Kemudian vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral kita dapatkan dari apa saja? Buah. Buah. Kemudian selain buah, Sayur. iya, buah dan sayur adalah sumber vitamin dan mineral. Jika kalian mengkonsumsi buah dan sayur, kemudian kalian makan protein juga, ya, maka kalian akan mendapatkan vitamin dan mineral di dalam tubuh. Baik, selanjutnya untuk pelajaran kali ini misalkan membahas mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia, ya Kak. Apa saja itu sistem pencernaan pada manusia? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu sistem pencernaan pada manusia? Mulut. Apalagi Kak? Tenggorokan. Kemudian apalagi? Lambung, kemudian Halus. usus halus. Kemudian setelah usus halus, Usus besar. ya usus besar. Kemudian rektum. Yang terakhir adalah Halus. anus. Baik, misalkan bahas sistem pencernaan manusia satu persatu, ya Kak. Ya, di sini ada sistem pencernaan manusia. Adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman dalam tubuh untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Nantinya nutrisi itu digunakan dalam proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, ya Kak. Serta untuk menunjang aktivitas sehari-hari seperti bernafas, bekerja, bergerak, belajar. Nah, selain nutrisi dan energi, sistem pencernaan manusia juga menghasilkan limbah yang akan dikeluarkan melalui anus berupa tinja atau feses. Yang kedua, yang pertama mulut, ya Kak. Ya, baik. Yang pertama, sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Saat digigit, dikunyah dan dihaluskan di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Ada apa saja bagian mulut? Ada lidah, bibir, ada gigi, ada gigi geraham, kemudian anak lidah, serta gigi seri. Selanjutnya
Bagian yang kedua pada sistem pencernaan manusia yaitu kerongkongan, di mana kerongkongan ini merupakan saluran dengan panjang sekitar 25 cm yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter ya. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak naik lagi ke kerongkongan. Jadi biasanya tuh kalau misalkan orang yang mau muntah ya, orang yang mau muntah kan berarti dia itu di sininya tuh reaksinya dia mau mengeluarkan makanan lagi gitu ya. Tetapi yang normal dia akan menekan supaya makanan itu tidak keluar lagi. Karena kalau misalkan kerongkongan ini tidak menekan makanan itu, makanan yang sudah kita makan akan keluar lagi terus menerus. Gimana coba? Ya, akan sakit ya. Seperti orang yang mabuk dalam perjalanan kan seperti itu. Dia tidak bisa makan karena ada beberapa masalah. Baik, selanjutnya sistem pencernaan pada manusia yaitu yang ketiga, lambung. Lambung adalah tempat makanan atau tempat menyimpan makanan pada tubuh manusia. Setelah dari mulut ke kerongkongan kemudian ke lambung. Lambung akan mengeluarkan zat asam lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam lambung ini diolah menjadi cairan yang pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Untuk sistemnya sebenarnya lambung, mulut ada keterkaitannya kah dengan mulut? Kenapa? Karena ketika kalian mengunyahnya kurang dari 8 kali kunyahan gitu sampai benar-benar makanan itu halus, maka akan ada kurang enak gitu di lambungnya sendiri gitu. Tapi kalau kaliannya mengunyahnya maksimal, maka di lambungnya itu tidak akan bermasalah seperti itu. Contohnya orang yang makan terburu-buru, ya. Kalian pernah makan terburu-buru? Ya. Jadi orang yang makan terburu-buru itu pasti tidak nyaman di lambungnya ya, atau sakit perut atau begah ya, karena proses pencernaan makanan di dalam mulutnya kurang sempurna karena terburu-buru. Baik, proses pencernaan pada manusia yang keempat adalah setelah lambung ada usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kim di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Jadi berputar-putar ya Kak. Ya, jadi berputar-putar. Ada yang kan ini lambung ya, kemudian dari sini menuju usus besar. Di usus halus makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari usus. Pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, kantung empedu dan pankreas merupakan organ lain yang tidak terlibat langsung dalam sistem pencernaan manusia, tetapi berperan penting dalam proses pencernaan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting. Apa saja itu? Apa saja?
Usus 12 jari. Iya, selanjutnya ada yang kedua, ada apa lagi? Usus kosong. Usus kosong. Dan yang terakhir adalah ileum. Ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya sistem pencernaan manusia yang kelima. Ya, di sini ada usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut apa? Tinja. Yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Apa itu rektum? Rektum adalah tempat penyimpanan kotoran, ya, yang akan dibuang. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30 sampai 40 jam. Berapa hari itu? Berapa hari? 2 hari ya, 2 hari. Selanjutnya usus besar ini akan mengirimkan sinyal kepada rektum, ya. Usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Baik, sistem pencernaan yang keenam, yang tadi disebut rektum. Ya, ini dia. Rektum adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar, sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Tugas rektum adalah menerima feses dari usus besar ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus. Tubuh akan memberikan respon dalam bentuk rasa mulas, dalam bentuk rasa mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Yang terakhir, adalah anus, merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan. Organ ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, yaitu otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum, apakah berisi padat, cair, atau gas, ya atau gas. Sementara itu, sphincter internal berfungsi untuk mencegah BAB saat tidur, dan sphincter eksternal berfungsi untuk menahan feses agar tidak keluar sebelum ke toilet. Ya, jadi ada waktunya ketika sinyal tubuh yang ada di tubuh kalian itu pengen ke kamar mandi. Yang pertama apa? Mulas, kan? Mulas dulu, kemudian kalian lari kemana? Ke toilet, ya, lari ke toilet. Itu sudah keluar belum? Pasti belum, kan? Karena ada penahan dari sphincter internal untuk mencegah BAB. Ketika saat tidur pun, pernah nggak kalian merasakan mulas gitu saat tidur, tapi tetap tidak keluar, kan, ya? Nah, karena itu ada sphincter internal yang berfungsi mencegah supaya BAB tidak langsung keluar seperti itu. Baik, Miss akan
akan berikan tugas untuk kalian mengerjakan soal-soal yang ada di dalam instrumen penilaian ini ya. Tapi sebelum mengerjakan ya, karena tadi ada yang terlewat, Miss mau absen dulu ya. Kak Abian, Kak Adinda, Kak Azkia, Kak Agung, Kak Aisyah, Kak Alvarino, Alisa, Claudi, Daud, Dava, Fajar, Farah, Nasya, Kak Azmi, Kak Noval, Kak Taufik, Kak Sania, Kak Puspa, Kak Aulia. Sudah hadir semua? Baik, terima kasih. Silakan dikerjakan.
Baik, ada yang sudah selesai? Baik, sudah. Baik kakak, terima kasih. Ada yang sudah lagi?
Baik, sudah semua? Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Baik, Miss yang bertanya, apa yang terjadi ketika dalam proses pencernaan di salah satunya ada yang bermasalah? Dari tujuh organ pencernaan itu kita ada masalah di salah satunya. Apa yang terjadi? Kakak Puspa. Sakit perut. Sakit perut. Selain sakit perut, bersumber dari apa sakit perut itu? Makanan yang kurang sehat. Makanan yang kurang sehat akan menyebabkan masalah pada proses pencernaan manusia. Makanan apa yang buat masalah dalam pencernaan manusia? Siapa yang tahu? Pedas. Ya, pedas akan menimbulkan rasa panas. Di mana saja yang panas ketika pedas? Di mulut, kemudian di perut, yang terakhir di proses pengeluaran feses. Panas nggak? Panas tidak? Panas. Jadi alangkah baiknya kita menghindari makanan-makanan yang akan menyebabkan masalah pada proses pencernaan kita. Ada pertanyaan lagi? Kakak Kanasya, boleh bertanya. Kak Azli, berarti sudah paham semuanya untuk pembelajaran kita kali ini? Sudah, baik. Baik, Miss cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini, yang akan kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Aldi. Silakan Kak Aldi. Terima kasih Kak Aldi. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.